Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Sulistianingrum, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Batu. Di sini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak dapat menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Refleksi materi 2.3. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. 1. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja saya peroleh. Kedua, emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Ketiga, apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Keempat, apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Kelima, keterkaitan terhadap kompetensi kematangan diri pribadi. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja saya peroleh. Coaching adalah sebuah kolaborasi yang berfokus pada hasil dan sistematis, di mana coaching memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri dan pertumbuhan pribadi dari coachee-nya. Paradigma berpikir coachee. Fokus pada coachee, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja saya peroleh tentang prinsip coaching. Di sini ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pengalaman yang selanjutnya yang baru saya peroleh adalah coaching dalam konteks pendidikan. Menurut filosofi KHD, coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Kemudian sistem Among ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani, yang menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Pengalaman atau materi pembelajaran yang selanjutnya yang saya peroleh adalah kompetensi inti coaching. Di situ ada kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Alur percakapan Tirta. Yang pertama adalah tujuan, kedua identifikasi, ketiga rencana aksi, dan keempat tanggung jawab. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja saya peroleh tentang supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Melalui supervisi akademik, potensi setiap guru dapat dioptimalisasi sesuai dengan kebutuhan yang nantinya dapat membantu para guru dalam proses peningkatan kompetensi. Pada umumnya, pelaksanaan supervisi akademik didasarkan pada kebutuhan dan tujuan sekolah dan dilaksanakan dalam 3 tahapan. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Pertama, cemas, kemudian tertarik, gembira, dan optimis. Apa
apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Di sini saya mampu berkolaborasi dengan rekan sesama CGP saat mempraktekkan proses coaching menggunakan alur tirta dan sesuai prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual sebagai coach, coachee maupun sebagai supervisor. Keterkaitan terhadap kompetensi kematangan diri pribadi. Setelah saya mempelajari modul 2.3, kompetensi saya mulai berkembang ditandai dengan mampu mempraktekkan proses coaching menggunakan alur tirta baik sebagai coach, coachee maupun supervisor. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. 1. Bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah. 2. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru. 3. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP. Yang 4. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching supervisi akademik dan mau mengaplikasikannya. Kegiatan supervisi jangan hanya bertujuan sebagai bagian penilaian guru saja, namun supervisi harus dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi akademik guru sehingga tidak hanya melakukan observasi kelas saja, tapi harus ada pra-percakapan supervisi, pasca supervisi. Dalam percakapan pra-supervisi, kepala sekolah harus dapat mendiskusikan percakapan yang akan dilakukan oleh guru. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru. Coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Menjadi pemimpin pembelajaran harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak. Tantangan terberat adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah. Supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah kepada guru saja. Seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah saat kegiatan rapat guru agar terjadi penyeragaman persepsi. Solusi selanjutnya adalah dengan memberikan contoh praktek coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Buat keterhubungan, 1 dengan pengalaman masa lalu, 2 dengan penerapan di masa mendatang, 3 dengan konsep atau praktek baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari, 4 informasi yang didapat dari orang tua, sumber lain di luar bahan ajar program guru penggerak. Pengalaman masa lalu, saya pernah disupervisi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Namun saat kegiatan supervisi hanya sebatas menjalankan kewajiban saja tanpa mengetahui makna supervisi yang seharusnya. Kegiatan supervisi akademik hanya dilakukan saat kepala sekolah atau pengawas melakukan observasi kelas saja tanpa adanya kegiatan pra-supervisi dan pasca supervisi. Harapan di masa mendatang. Ke depan, kegiatan supervisi harus dijadikan salah satu bagian dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Konsep atau praktek baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Modul 2.1 dalam pembelajaran berdiferensiasi. Modul 2.1 murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan praktek coaching yang harus memaksimalkan potensi coachee agar dapat menemukan permasalahan sendiri.
Modul 2.2 dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk dapat membuat suasana menjadi lebih kondusif saat melakukan coaching pun seorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujud kehadiran penuh saat melakukan proses coaching. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar. Supervisi akademik oleh kepala sekolah merupakan kemampuan membina kinerja guru, meningkatkan mutu proses pembelajaran, bimbingan, media pembelajaran, penilaian, dan pengembangan keprofesian. Kesimpulan, coaching merupakan salah satu pendekatan yang dapat dilakukan agar supervisi akademik yang dilakukan bertujuan untuk memastikan pembelajaran yang berpihak pada murid dan pengembangan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah. Oleh karena itu, penting kiranya bagi kita memastikan bahwa supervisi akademik yang kita jalankan benar-benar berfokus pada proses pembelajaran. Terima kasih, semoga menginspirasi. Jadilah guru yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.